ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest. Apa konflik of interestnya itu? Dia menjadi anggota DPR, lalu punya kantor pengacara. Sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, Kejaksaan Agung, tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu, padahal punya dia. Saya nitip perkara, sejatinya dia itu Markus, mengelar kasus. Mahfud MD sebut DPR RI sebagai lembaga terkorup dan kerap jadi Markus. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut DPR RI sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat dialog kebangsaan di kampus IFTK Ledalero, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, dilansir dari tribunvideo.com pada Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Berikut sejumlah alasan DPR dianggap menjadi lembaga terkorup. Dijelaskan Mahfud MD, pernyataannya ini berdasarkan hasil temuan Transparansi Internasional. Mahfud menjelaskan indeks persepsi korupsi di Indonesia mencapai 34% pada 2023. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya 38%. Indeks persepsi korupsi kita dari 38% turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34% pada tahun ini. Kenapa? Karena korupsi, ujar Mahfud MD. Berdasarkan hasil temuan Transparansi Internasional, tingkat korupsi terbanyak pertama ada di lembaga DPR. Bahkan, hasil penelitian menunjukkan, lembaga DPR menjadi tempat perdagangan pembuatan undang-undang. Pakai bayar tuh menurut hasil penelitian. Ya kalau ditanya satu-satu pasti enggak ada yang ngaku tapi itu hasil temuan internasional, di mana orang di luar negeri kalau berurusan sulit di DPR karena harus dibayar begini. Ini kasusnya, ujarnya. Mahfud juga menyebut ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik kepentingan (conflict of interest), di mana oknum anggota DPR kerap menitipkan kasus setiap bertemu dengan polisi atau Kejaksaan Agung. Sehingga setiap kali dia bertemu dengan polisi atau Kejaksaan Agung, tolong dong bantu kantor pengacara itu. Padahal punya dia. Saya nitip perkara sejatinya dia itu, Markus makelar kasus. Ini hasil penelitian, katanya. Diakui Menko Polhukam, dirinya sampai memanggil beberapa kerabatnya yang berprofesi sebagai jaksa dan hakim untuk membuktikan temuan itu. Salah seorang hakim membenarkan bahwa ada DPR yang mendatanginya untuk meminta membebaskan seseorang. Selain legislatif, lembaga eksekutif juga ditengarai rawan melakukan korupsi. Orang yang tidak ngerti teori pencucian uang, itu Menteri Polhukam itu bohong masa ada pencucian uang sampai 349 triliun rupiah, ujarnya. Artikel ini telah tayang di wartakotalive.com dengan judul Mahfud MD tunjuk DPR RI sebagai lembaga terkorup, kerap jadi Markus polisi dan jaksa. Mahfud MD sebut indeks korupsi di Indonesia capai 34% pada tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyebutkan indeks persepsi korupsi di Indonesia mencapai 34% pada 2023. Indeks persepsi korupsi kita dari 38% turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34% pada tahun ini. Kenapa? Karena korupsi, ujar Mahfud MD saat dialog kebangsaan di kampus IFTK Ledalero, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, dilansir dari kompas.com pada Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Mahfud mengatakan, berdasarkan hasil temuan Transparansi Internasional, tingkat korupsi terbanyak pertama ada di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan hasil penelitian menunjukkan, lembaga DPR menjadi tempat perdagangan pembuatan undang-undang. Pakai bayar tuh menurut hasil penelitian. Ya kalau ditanya satu-satu pasti enggak ada yang ngaku tapi itu hasil temuan internasional, di mana orang di luar negeri kalau berurusan sulit di DPR karena harus dibayar begini. Ini kasusnya, ujarnya.
Mahfud juga menyebut ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik kepentingan (conflict of interest). Sehingga setiap kali dia bertemu dengan polisi atau Kejaksaan Agung, tolong dong bantu kantor pengacara itu. Padahal punya dia. Saya nitip perkara sejatinya dia itu, Markus makelar kasus. Ini hasil penelitian, katanya. Mahfud menerangkan, setelah temuan itu dibuka ke publik, ia memanggil beberapa kerabatnya yang berprofesi sebagai jaksa dan hakim. Saat itu ia menanyakan perihal anggota DPR yang mengurus kasus. Salah seorang hakim, terangnya, membenarkan bahwa ada DPR yang mendatanginya untuk meminta membebaskan seseorang. Namun hakim itu bilang tidak ada cara untuk bebas, harus tetap dihukum. Itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, gimana Pak caranya? Bapak punya uang berapa? Kalau hakim yang kenal saya ini bagus, enggak ada caranya dia salah, iya saya hukum, katanya. Meski begitu, lanjut Mahfud, ada pula juga jaksa yang takut dengan anggota DPR. Sebab mereka punya kepentingan, misalnya menjadi kepala kejaksaan di suatu wilayah. Persoalan lain, ungkap Mahfud, terkait undang-undang yang sudah disahkan DPR dan pemerintah. Saat diserahkan ke Sekretariat Negara, ada kalimat yang hilang. Sebelum dikirim sudah ada yang mencoret. Ada dulu soal pasal tembakau yang hilang satu ayat, katanya. Selain legislatif, kata dia, lembaga eksekutif juga ditengarai rawan melakukan korupsi. Misalnya kasus pencucian uang. Orang yang nggak ngerti teori pencucian uang, itu Menteri Polhukam itu bohong masa ada pencucian uang sampai 349 triliun rupiah, ujarnya. Kita sudah pasti sejahtera, tapi pemerataan ya, itu masih belum merata maksudnya. Nah itu tugas kita sekarang. Kenapa belum merata? Sekarang tuh banyak sekali kecurangan-kecurangan dan korupsi dengan cara melanggar hukum, melanggar hak-hak rakyat. Ada tambang ini dikuasai oleh konglomerat, di backup oleh orang kuat, rakyatnya nggak kebagian. Mau dihukum, penegak hukumnya disuap dulu. Di NTT ini misalnya, yang kasus yang sangat terkenal bagi saya, karena saya mendapat laporan itu. Bagaimana ada tanah milik pemerintah itu beralih ke pejabat-pejabat di salah satu kabupaten di NTT ini. Itu dulu terjadi. Sebelum Pak Yos jadi wagub, Pak Yos, sebelum Bapak jadi wagub. Jangan bertanya, Pak di mana Pak, saya cari besok. Nggak usah, udah selesai. Jadi begini, tanah itu ribuan hektar merek adat diserahkan ke Pemda. Nih, Pak Bub, masyarakat adat menyerahkan ini kepada negara melalui bupati, tapi kami minta kompensasi ini, dibayar apa gitu, lalu ada pesta adat diserahkan. Beberapa tahun kemudian tanah itu sudah beralih ke pejabat-pejabat, kepala daerah, istrinya kepala daerah, saudaranya kepala daerah, DPRD, kejaksaan, BPN, polisi dapat dibagi. Dicuri itu tanah negara. Nah, lalu kemudian ada laporan dari masyarakat. Loh, tanah itu mana yang diserahkan oleh masyarakat ke Pemda itu? Sesudah dilihat, loh, enggak ada, tanah itu sudah terbagi ke dalam sertifikat. Ajukan ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan. Tahu enggak? Di pengadilan itu diputus oleh hakim, itu bukan korupsi, padahal itu tanah dari rakyat untuk pemerintah. Itu bukan korupsi. Kenapa? Katanya, kata pertimbangan hakim, karena meskipun itu sudah diserahkan ke pemerintah, itu belum dicatat di buku kekayaan pemerintah daerah. Hanya belum dicatat aja sudah dianggap bisa dibagi-bagi, sehingga oleh hakim itu dikatakan, oh itu bukan korupsi, silakan urus keperdataannya. Berapa sertifikat harus diurus, digugat ke pengadilan masing-masing, Anda bisa.
Pada akhirnya apa? Naik di Mahkamah Agung, dibenarkan bahwa itu harus segera dikembali, bahwa itu adalah tanah pemerintah yang belum dicatat. Oleh sebab itu segera catat. Semuanya yang dapat itu tidak secatat menjadi kekayaan negara. Nah sekarang banyak yang bingung, yang sudah terlanjur dapat dijual lagi dan seterusnya. Nah saudara, itu persoalan. Saya beri contoh itu karena saya sedang ada di NTT sekarang. Kalau saya ada di Kalimantan, ceritanya di Kalimantan. karena di Sumatera Utara banyak itu tanah-tanah. Di Jakarta aja lah, di Jakarta punya PT PN8 diambil orang begitu aja dengan cara premanisme. Katanya dulu itu kan tanah itu dulu zaman Pak Harto diberikan ke itu, ke sebuah korporasi lah, kan diberikan ke situ oleh korporasi itu, dijual satu-satu, lalu sekarang mau ditagih menjadi kesulitan, sehingga kita katakan kamu merampas tanah negara, kamu mencaplok tanah negara. Nah, masih kita selesaikan ya bersama Pak Sugeng, rumit. Ini sudah benar salah, tapi ada lagi Pak yang punya di sebelahnya. Siapa? Jenderal ini. Waduh, jenderal lagi. Sudah pensiun, udah mati jenderalnya. Jangan ditanya siapa Pak jenderal, udah mati sekarang. Nanti saudara kejar-kejar saya jenderalnya siapa. Saya hanya ingin menggambarkan betapa sekarang ini pengadilan, ya pengadilan saudara. Saya bilang kemarin itu kan saya membentuk tim reformasi hukum, pencepatan reformasi hukum. Ada saja orang usil, apa itu pencepatan reformasi hukum? Kerja aja, nggak usah pakai tim-tim gitu. Lah justru karena nggak bisa itu tadi, sudah diputus misalnya mafia tanah. Oh iya ya, tanah ini salah nih, tanah ini salah. Tapi ketika mau dibalik ke negara, siapa dulu yang buat? Cari dulu yang buat, bupatinya. Wah Pak, bupatinya udah diganti, yang buat atau lalu bupati yang baru gimana? Berperkara dulu. Kalau bupatinya oke, Pak BPN dulu yang buat, BPN-nya udah pindah semua. Ada Pak, ini sertifikatnya yang asli sini, dokumennya sudah hilang semua, sehingga tidak bisa diselesaikan cepat. Nah oleh sebab itu kepada yang suka ngeritik itu, mari kumpul. Ini kesulitan kami menyelesaikan, bukan kami tidak mau, ini kesulitannya. Kalau saya melihat ini ada korupsi, untuk menyelesaikan si anti korupsi ini harus ditangkap dulu. Sebelum ini ditangkap, ini harus sudah vonis pengadilan. Sebelum ini vonis harus jelas dulu, ini berlingkar-lingkar gitu. Maka saya katakan ini masalahnya, bukan kita tidak mau bekerja. Oleh sebab itu mari tolong berkumpul. Saya bilang pakar-pakar berkumpul kantor saya, gimana caranya buatkan peta jalan untuk menyelesaikan ini. Kalau aturan udah cukup, aparat sudah cukup, tapi macet di macam-macam gini ini. Sehingga sekarang saudara, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38, yang 38 itu jelek sebenarnya, tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi, menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Tapi tidak termasuk Pak Parera. Jangan khawatir Pak, kalau Bapak korupsi saya tidak mau bersama-sama ke sini, tapi karena Bapak bersih, sama-sama kita. Itu hasil temuan loh. Pak Parera itu anggota DPR, pasti baca dia hasil laporan TI ya, bahwa korupsi pertama tuh di DPR, perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang itu pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Tapi itu hasil sigi internasional, di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional. Wah Pak, sulit di DPR harus bayar begini, ini kasusnya gitu. Ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest.
Apa konflik of interestnya itu? Dia menjadi anggota DPR lalu punya kantor pengacara, sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, kejaksaan agung, tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu, padahal punya dia. Saya nitip perkara, sejatinya dia itu Markus, menggelar kasus. Lah ya, lah ini hasil penelitian. Ini kok TI berani-beraninya sih neliti gitu. Saya panggil beberapa jaksa, saya panggil beberapa hakim yang teman dekat saya. Apa betul tuh anggota DPR yang itu tuh suka ngurus perkara? Oh iya Pak, pernah ke sini dia ngurus perkaranya ini. Apa bilangnya? Saya ini anggota DPR, gimana caranya agar orang itu bebas? Terus kamu bilang apa? Saya bilang tidak ada caranya karena dia akan tetap dihukum. Nah itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, ya gimana Pak caranya? Bapak punya uang berapa? Nah gitu kan. Itu hakim yang tidak bagus. Kalau hakim yang kenal saya ini bagus, tidak ada caranya, dia salah saya hukum gitu, meskipun kamu anggota DPR gitu. Tapi banyak yang takut ke DPR. Oh oke Pak, nanti saya bebaskan ini, tapi nanti saya tolong ya diusulkan menjadi kepala kejaksaan negeri sana, jadi kepala kejaksaan tinggi sana. Saya dipindah dari Papua masuk ke Jakarta. Konflik of interest di DPR dalam membuat undang-undang juga. Saudara bayangkan, undang-undang sudah jadi, dipetok oleh DPR itu, diketok oleh DPR bersama pemerintah, sudah dibacakan sampai ke sekretariat negara. Itu ada kalimat yang hilang. Sebelum dikirim itu sudah ada yang mencoret kalimat yang kemarin bikin ribut itu. Ada dulu soal pasal tembakau yang hilang satu ayat itu. Lah siapa yang mencoretkan? Dari sana yang buat. Lalu sesudah diketahui orangnya, ya sudahlah jangan ribut-ribut biar rakyat tidak resah, kembalikan lagi kalimatnya gitu. Kembalikan lagi. Padahal itu sejatinya korupsi itu DPR. Pemerintah sama Pak, korupsinya lebih banyak dari DPR korupsinya pemerintah ini. Eksekutif. Saudara tahu pencucian uang. Orang yang tidak ngerti teori pencucian uang, itu Menteri Polhukam itu bohong, ada pencucian uang masa sampai 349 triliun. Ya namanya pencucian uang. Pencucian uang itu agregat, bukan satu angka, tapi angka yang bergerak dan setiap gerakan ini dijumlah, itu namanya pencucian uang. Pak Mahfud tuh omong kosong, pencucian uang ribut-ribut, sekarang hilang dari peredaran. Enggak, itu munculnya kasus di Suta, Bandara Soekarno-Hatta yang sekarang ditangkap oleh kejaksaan, itu kan pencucian uang. Impor emas seharusnya bayar dokumen dari luar negeri, bayar 5% dari 49 triliun, 5%. Coba hitung sendiri, sampai di Jakarta menjadi 0%. Berapa kerugian negara itu? 39 miliar. Dari itu hanya satu dokumen impor. Jadi jangan dibilang pencucian uang berhenti. Nah sekarang yang kami laporkan pencucian 349 triliun itu kan 300 surat yang tidak bisa diselesaikan sekaligus, 300 satu-satu dong. Kalau 300 selesai itu bukan proses hukum, namanya bim salabim. Nah sekarang ini kan orang usil bilang, mana tuh Pak Mahfud yang bilang pencucian uang kok sekarang sepi-sepi aja. Satu, saudara bisa baca tulisan Pak Yusuf di Harian Kompas Selasa pekan lalu. Dia menyebut benar itu ada pencucian uang 349 triliun. Siapa itu Pak Yusuf? Pak Yusuf itu adalah mantan kepala PPATK. Benar ada. Apakah ditindak? Ditindak. Sekarang ini sudah pada bergerak. KPK udah nangkap pencucian uang, polisi juga sudah mulai meriksa. Itu karena kita bicara banyak pencucian uang. Jangan dikira itu wah itu kan hanya move politik aja.
nggak ada mau politik, itu fakta. Sekarang saya bicara hari ini dari TPPU, hari ini saya diperintahkan oleh Presiden tadi untuk membuat satu operasi khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang. Paling banyak korban perdagangan orang itu di NTT. Dari bulan Januari sampai Mei, pekerja-pekerja ilegal dari NTT yang dipulangkan dalam peti-peti mayat itu 55 orang. Dari seluruh Indonesia selama 3 tahun ini, yang meninggal karena penganiayaan, pencucian orang itu 1.930 orang. Demikian liputan kali ini dari tim redaksi Independent News, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta nyalakan icon loncengnya biar terus dapat mengikuti liputan-liputan menarik kami berikutnya di media Independent News. Sekian, terima kasih.